Mereka ini adalah kaum di mana hukum fisika hanya berlaku 50% saja kepada mereka. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia dan warganet Malaysia. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Mungkin teman-teman melihat agak sedikit berbeda ya, karena saat ini saya merekam video saya ini di ruang belajar saya, di mana saya menggunakan mikrofon yang agak sedikit berbeda. Jadi mikrofonnya tidak menggunakan mikrofon yang ada di badan saya, tapi mikrofon ini saya letakin di depan saya. Baik, itu hanya masalah teknis saja. Semoga kualitas suara saya bisa lebih baik, bisa didengarkan. Dan sengaja saya menggunakan earphone, sebab dengan seperti itu saya bisa mendengarkan suara saya sendiri, bagaimana kualitas suaranya, apakah bisa saya dengarkan dengan baik atau tidak. Video kali ini saya akan berbicara pernak-pernik warganet Malaysia dengan membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan juga warganet Malaysia. Kemudian setelah itu kita akan melihat sedikit tentang namanya ilmu kejiwaan, tapi dengan ilmu kejiwaan secara populer saja, jadi tidak terlalu serius. Komentar pertama ini dari seorang warganet Malaysia yang menurut saya di awal dari kalimatnya itu sangat bagus ya, sangat kondusif. Tapi nanti teman-teman bisa membaca sendiri nanti di tengahnya bagaimana, di akhirnya bagaimana. Saya akan bacakan. Setelah itu nanti kita bisa bicarakan apa yang dimaksud dengan komentarnya ini. Buat ingatan kita bersama, insya Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Jadi dia memulai tulisannya dengan ta'awud. Ya, nggak apa-apa. Bagus. Apa yang dia tuliskan? Jika kamu dengan bangga menyebarkan aib orang lain, mempermalukan sangat orang tersebut, menjadikan aib sesuatu yang lucu, maka sebelumnya pandanglah terlebih dahulu wajah keluargamu, sanak saudara, rakan sahabatmu, bagaimana jika aib tersebut menimpa mereka di pihakmu. Komentar paragraf pertama ini dipicu ketika saya menunjukkan beberapa komentar yang dituliskan oleh warganet Malaysia, terutama komentarnya si Ipul yang mengatakan bahwa negara Indonesia itu negara republik tapi presidenmu mendapat gelar sultan, dan di akhir dari komentarnya itu si Ipul itu menyatakan dasar goblok. Itu sepertinya sudah setelan pabrik negara sebelah. Jadi kalau memberi komentar kepada rakyat Indonesia itu tidak afdol kalau tidak ada ucapan makian. Itu paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua. Jika kamu dengan bangga senyum ketawa mengaib dan merendahkan orang lain, maka sebelumnya kamu bercerminlah. Bercerminlah apakah kamu orang suci. Ternyata aib kamu sendiri itu lebih banyak dari aib orang yang kamu sebarkan itu. Renungkanlah bahwa cepat atau lambat burukan orang lain yang kamu sebutkan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Wallahu alam bisawab. Waduh, pakai bahasa Arab lagi nih. Jangan ditepuk air di dulang, nanti terpercik ke muka sendiri. Berkata buruk aibkan orang akan berbalik kepada diri. Ya, bila merenung bintang di langit, janganlah lupa rumput di bumi. Angkuh dan sombong itu penyakit, wajarlah segera merawat diri. Saya dulu belajar, kalau belajar membaca pantun itu seperti itu, ada irama-iramanya. Kemudian di akhirnya dia tuliskan, mohon maaf zahir dan batin, wassalam. Saya tuh di paragraf pertama, ketika dia mengucapkan bahwa untuk ingatan bersama, insya Allah, kemudian dengan doa ta'awud, yaitu a'udzubillahiminasyaitonirrojim, saya masih berpikiran
positif. Saya masih menganggap bahwa orang ini akan mengatakan sesuatu yang kalau kita melihat dalam surat Al-Asr, yaitu saling nasihat menasihati untuk kebenaran. Namun, begitu saya membaca paragraf pertama dengan mengatakan bahwa jika kamu dengan bangga menyebarkan aib orang lain, mempermalukan sangat orang tersebut, menjadikan aib sesuatu yang lucu, maka sebelumnya pandanglah terdahulu wajah keluargamu, bla 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 bla. Orang ini mempunyai kegagalan logika yang sangat fatal. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena komentar yang saya bacakan itu ditulis secara terbuka dan semua orang bisa membacanya. Jadi itu bukan aib. Saya justru ingin memberitahu kepada yang menuliskan tentang gelar sultan tersebut bahwa Anda kalau memberikan komentar itu harus mempunyai tanggung jawab moral. Anda tidak bisa memberikan komentar hanya sekedar memberikan komentar, setelah itu dengan diakhiri dengan kata-kata makian. Si orang Malaysia ini mengatakan, jika kamu bangga semua mengaib dan merendahkan orang lain, saya mau tanya dong, itu yang tulisan yang ditulis oleh si Ipul itu dengan mengatakan saya dasar goblok itu bukan maksudnya merendahkan orang lain ya? Silakan dijawab pertanyaan itu kalau Anda bisa menjawabnya. Ya, Anda jangan merasa sok bijak dengan menggunakan insya Allah kosakata terminologi agama, tapi Anda sendiri tidak adil. Anda sendiri tidak adil dalam bersikap. Jadi jangan menggunakan terminologi agama agar orang tidak berani berdebat kepada Anda, agar orang tidak berani berargumentasi kepada Anda. Boleh Anda ingin menggunakan pendekatan agama, saling nasihat, menasihati, boleh. Saya tidak melarang Anda. Tapi, seperti yang saya katakan, bahwa Anda juga harus melihat dari dua sisi. Kalau Anda hanya melihat dari satu sisi, maka apa yang Anda katakan itu hanya Anda menggunakan agama agar Anda berpikir saya tidak akan berani menjawab kalimat-kalimat Anda ini. Jadi hentikan menyalahgunakan agama agar supaya pernyataan Anda tidak didebat kembali. Kalau dia bisa memberikan hak pernyataan, maka saya juga mempunyai hak untuk menjawab. Jawaban saya sederhana aja. Terima kasih. Coba katakan itu kepada warganet Malaysia yang selalu mengeluarkan kata-kata cacian, menghina, dan bahkan mengatakan bahasa Indonesia tidak ada. Namun faktanya begitu banyak kosakata bahasa Indonesia di dalam kamus Anda. Saya tidak perlu membuka aib orang, karena semua tulisannya bisa dibaca oleh semua orang secara terbuka. Ucapan Anda seperti orang bijak, namun membaca tulisan-tulisan dengan kata caci maki dan hinaan dari kaum Anda saja, Anda gagal untuk membacanya. Renungkanlah dengan apa yang telah Anda tuliskan itu. Itu jawaban saya. Jadi tidak perlu saya ngotot mempertahankan, itu nggak perlu. Karena menurut saya mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul menggunakan kacamata kuda, orang-orang yang seperti katak dalam tempurung. Mereka tidak melihat apa yang telah mereka katakan, apa yang telah mereka hina, caci, maki kepada Indonesia dari kaum mereka. Mereka tidak melihat itu. Mereka hanya melihat reaksi dari rakyat Indonesia atas kalimat cacian, makian, hinaan yang dilontarkan oleh kaum mereka. Mereka hanya melihat itu. Kemudian dari Mas Dharma MT mengatakan bahwa mereka itu kaum bebal. Saking bebalnya sampai tidak disebut dalam Al-Quran. Boleh dong ketawa, masa nggak boleh ketawa, ya? Kemudian dari Mas Adi Sutiharso, engkau memiliki kemampuan untuk mengajarkan ilmu agama, namun engkau gagal mengajarkan ilmu tersebut kepada kaummu sendiri. Seperti yang selalu kita perhatikan ya, bahwa mereka itu hanya bisa menyampaikan, tapi dalam implementasi, aksinya nol. Dan mereka selalu menganggap bahwa kaum mereka itu adalah kaum yang sempurna, tidak pernah membuat salah, tidak pernah memaki, semuanya itu pokoknya salahnya di kita aja. Jadi begitu kita memberikan reaksi, udah langsung menggunakan narasi-narasi yang bahkan melibatkan agama. Tapi dari tulisan yang kita baca bersama tadi, kita bisa melihat ada ketidaknetralan di sana, yang tidak mau melihat mengapa saya
atau teman-teman dari Indonesia memberikan pernyataan, memberikan reaksi. Mereka ini lupa bahwa di dalam hukum fisika itu tidak akan ada reaksi kalau tidak ada aksi. Nah, permasalahan dari mereka merasa tidak pernah melakukan aksi. Namun begitu kita mereaksi, itu dianggap oleh mereka sebagai aksi. Jadi memang mereka sepertinya tidak memahami hukum fisika, hukum Newton. Saya nggak tahu hukum Newton 1 atau hukum Newton 2 itu, lupa. Kemudian dari Mas Zainal Arifin, Ustadz 15 ringgit. Katakan pada pemimpin negara kamu bahwa judi itu haram. Dan katakan pula pada pemimpin negaramu bahwa tidak ada kemuliaan di hadapan Tuhan selain ketakwaannya. Bukan etnis Melayu dengan keistimewaannya. Bukannya negerimu berasaskan Islam? Itu adalah pertanyaan yang untuk rakyat negara sebelah itu mereka akan mencoba menghindari membicarakan pertanyaan itu. Karena mereka memang tidak mempunyai keberanian mengatakan sikap mereka. Komentar berikutnya dari Bapak Ujang. Katakan itu pada bangsamu. Semua kekisruhan di medsos berawal dari hinaan terhadap bangsa kami, Indonesia. Ini kanal kontra narasi buat edukasi bangsa kami dan balas kesombongan bangsa tipe M kamu. Jangan terlalu sok Islami lah. Padahal Ustadz Sofyan kamu pernah bilang pekerja Konoha lebih teruk dari binatang ternakan. Apa kami se-Indonesia nggak sakit hati? Hai Des, Allah ciptakan manusia pada sebaik-baiknya ciptaan. Ustadz dan tipe M lu itu perlu diajarin lagi tentang adab. Dan nggak usah sok suci sendiri. Yang lain kotor dan salah. Ini yang saya sebutkan tadi. Bahwa mereka itu berpikir kaum mereka itu kaum yang sempurna. Tidak pernah berbuat salah. Bahkan saya sengaja menunjukkan kepada teman-teman 3 komentar dari rakyat negara sebelah itu. Salah satunya yang dituliskan oleh si Ipul itu. Itu adalah untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa lu tuh bukan baik-baik amat. Lu tuh memang kurang ajar. Bahkan kalimat-kalimat hinaan itu dengan entengnya kalian ucapkan di dalam tulisan kalian. Nah, saya ingin menunjukkan itu. Tapi ternyata untuk mereka itu bukan sesuatu yang salah. Kalau saya membaca tulisan dari si orang tetangga sebelah ini, saya bisa membuat hipotesa bahwa orang Malaysia itu berhak untuk mencaci maki rakyat Indonesia, negara Indonesia. Tapi begitu rakyat Indonesia mereaksi atas kalimat caci maki yang diucapkan oleh kaum mereka merasa bahwa itu bertentangan dengan agama. Mereka merasa bahwa saya membuka aib mereka. Saya nggak perlu membuka aibmu. Aibmu itu sudah kebuka secara langsung. Lihat itu, baca itu semua tulisan-tulisan yang saya postingkan. Anda punya mata, tapi ternyata nikmat panca indera itu tidak Anda gunakan untuk membuka hati Anda. Bukan mata Anda yang buta, tapi hati Anda yang tertutup. Udah, ngaku aja. Saya tuh membaca beberapa ilmu kejiwaan, ya. Kita tahulah bahwa yang ODGJ, ada yang namanya narsisme gitu ya. Dan saya memang bukan orang yang membaca lebih detail, jadi saya lebih ke arah untuk melihat apa yang bisa saya ambil sebagai pelajaran untuk kita bersama. Nah, saya akan menunjukkan beberapa kalimat yang mungkin kita bisa melihat fenomena ini bersama. Kalimat pertama, manipulators hate it when you remember the fact, because confusion is their weapon and your memory ruins their game. Jadi maksudnya, para manipulator itu sangat membenci ketika Anda mengingat semua fakta-fakta. Kebingungan atas fakta-fakta itu adalah senjata mereka. Dan ingatanmu menghancurkan permainan mereka. Oleh karena itu, teman-teman, setiap kali saya membahas pernak-pernik komentar dari warganet Malaysia, itu saya selalu mencantumkan apa yang mereka tulis. Saya ingin menyampaikan kepada mereka yang menganggap bahwa kaum mereka itu malaikat, kaum mereka itu tidak pernah mencaci, kaum mereka itu tidak pernah memaki, kaum mereka itu tidak pernah menghina. Ini loh ada tulisannya, dan mereka paling benci dengan itu. Dan tentu mereka akan mengatakan bahwa, wah, kamu orangnya pendendam. Kalimat berikutnya, untuk membuat marah orang yang jujur, kamu cukup berkata bohong saja kepada mereka. Tapi untuk membuat marah orang yang narsis, kamu katakan kebenaran. Ini menarik, teman-teman. Dimulai dari ketika saya berbicara tentang banyaknya kosakata bahasa Jawa
yang ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, rakyat negara sebelah itu ngamuk-ngamuk semua kepada saya. Bahkan yang baru-baru ini, ketika saya menuliskan persamaan government sama dengan kingdom, sama dengan kerajaan. Persamaan itu 100% betul, dan itu hanya berlaku di Malaysia saja. Dan banyak yang ngamuk-ngamuk. Bahkan kalau kita membaca di kolom komentar, itu banyak yang muter-muter ngomongnya. Wah, apa salahnya ini, apa salahnya itu, nggak ada masalah. Itu cara orang Malaysia berkata. Tapi tetap, mereka tidak bisa menjawab. Pertanyaan yang sederhana. Pertanyaan yang seharusnya anak SD itu bisa menjawabnya dengan sederhana. Pertanyaan saya itu sederhana. Apakah government itu sama dengan kingdom dan sama dengan kerajaan? Pertanyaan itu tidak pernah mereka berani jawab secara frontal. Dan mereka akan ngomongnya apa? IQ 78 dan semua isi kebun binatang. Artinya apa? Pertanyaan yang saya ajukan itu adalah menusuk logika mereka. Dan mereka tahu, government itu tidak sama dengan kingdom. Ngaku aja. Kalimat terakhir, narcissist never want to discuss what they did. They only want to discuss your reaction to what they did. They are experts at turning everything around and making it your fault. Jadi maksudnya, orang-orang narsis itu tidak pernah mau membicarakan apa yang telah mereka lakukan. Kita lihat komentar dari yang menggunakan terminologi agama tadi. Ada dia berbicara tentang kalimat makian yang disampaikan oleh kaum mereka tadi. Yang mengatakan dasar goblok lah dan semua caci maki dan isi kebun binatang. Dia tidak akan berbicara itu. Tapi yang akan dia bicarakan adalah, they only want to discuss your reaction to what they did. Mereka hanya mau membicarakan reaksimu terhadap apa yang mereka lakukan. Itu yang saya sebutkan. Mereka ini tidak mengerti hukum fisika aksi-reaksi. Mereka melakukan aksi, tapi mereka cuci tangan. Mereka mengatakan bahwa, enggak, kami nggak melakukan aksi kok. Nah, reaksi kita itu dianggap mereka sebagai aksinya. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa mereka ini tidak mengerti hukum fisika. Kemudian, mereka memang sangat ahlinya untuk membalikkan keadaan sehingga semuanya itu seolah-olah salah kita. Teman-teman bisa perhatikan deh, ketika kita mereaksi atas kosakata cacian, hinaan yang mereka lontarkan, apa yang mereka lakukan? Mereka menyalahkan kita. Karena kita berkata kasar, kita itu tidak mempunyai nilai-nilai agama. Itu yang mereka katakan semua kan? Teman-teman bisa baca semua di dalam kolom komentar. Itu yang saya katakan bahwa mereka ini adalah kaum di mana hukum fisika hanya berlaku 50% saja kepada mereka. Jika video ini informatif dan bermanfaat, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!